Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film Jepang yang sangat inspiratif yang berjudul 100 in Love yang rilis di tahun 2014. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal cerita dari film Jepang ini, kita akan melihat dua aktivitas berbeda, yang dimana aktivitas pertama ada seorang wanita pengangguran yang sedang asik bermain game bersama keponakannya. Sementara satu aktivitas lagi, yaitu dua orang wanita yang sedang sibuk bekerja menjaga toko hingga larut malam. Oh iya, mereka semua tadi merupakan keluarga, ya guys ya. Masing-masing dari mereka bernama Ichiko sebagai pemeran utama, Taro, Fumiko, dan terakhir kita sebut saja sang ibu. いいおもちゃだと思ってんだからあいつじゃなくて知らないからあいつなんて言わない。Tak lama, Fumiko datang ke kamar dan memarahi dia akibat merokok di dekat keponakannya, yaitu Taro. Habis itu, ketika merasa lapar, barulah ia menyempatkan diri untuk turun ke toko, guna mengambil kemudian memakan beberapa makanan di sana. Akan tetapi, dikarenakan ia menganggap rasa makanan dari buatan kakaknya itu kurang enak, Ichiko lalu pergi ke Tosorba untuk membeli makanan kesukaan dia. あんたね、お店手伝ってないんだから太郎の面倒。ご飯がまずくて旦那に逃げられたんじゃないの Saat hendak membayar semua makanan dan cemilan yang diambil, ia sempat melirik informasi lowongan pekerjaan di Tosorba itu. Setelah pembayaran selesai, Ichiko pun beranjak pulang dengan menaiki sepeda. Namun di tengah perjalanan, ia terhenti sejenak ketika melewati sasaran tinju. Tapi tak lama selanjutnya, Ichiko memutuskan pergi karena malu dengan salah satu member cowok di sana. Besok paginya, Fumiko beserta sang ibu telah selesai dalam menyiapkan sarapan pagi untuk mereka semua. Taro kemudian disuruh untuk segera memanggil Ichiko, yang masih tertidur pulas di kamarnya hingga kini. Sebagai kakak, Fumiko coba menasihati adiknya tersebut. Namun akibat merasa tersinggung dengan beberapa kata pedis yang dilontarkan untuknya, Ichiko marah dan memulai pertengkaran hebat antara dua orang saudara ini. 起きろだって。親が死んでも平気で死体隠す豚になんだよ私女捨ててっからね。捨ててんじゃなくてふざけてんじゃねえぞAkibat pertengkaran dahsyat tadi, sang ibu lalu memutuskan untuk mengusir Ichiko yang hanya seorang pengangguran, ditambah ia tak pernah membantu juga dalam menjaga toko. Tapi sebelum anaknya itu beranjak pergi meninggalkan rumah, sang ibu masih sempat memberikan dia sedikit uang untuk digunakan bertahan hidup di dunia yang penuh tipu-tipu ini. Lihatlah betapa amburadul dan mendesaknya kondisi Ichiko ketika itu, ya guys ya. 二人とも出て行きなさい。私が出てく。Guna menyambung hidup yang tinggal seorang diri, ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Di situ ia teringat dengan adanya lowongan kerja di Tosorba kala itu. Tanpa basa-basi, Ichiko lalu bergegas menuju ke sana. Setelah memberi surat lamaran kerja, kemudian diinterview sedikit oleh si manajer gokil, ia pun berhasil diterima sebagai seorang pelayan sekaligus kasir. ちょっと本部の人間来ちゃって深夜でもいいですか？おさんって読むんですね名前。
22時から朝の8時まで。 Di hari pertama bekerja, senior dia di Tosorba terus saja mengajaknya berbicara tentang apapun. Bukan cuma menjelaskan setiap ruang dan segala produk yang ada di toko. Senior itu juga menceritakan mengenai kisah hidup pribadinya sendiri. Malam hari saat jam istirahat, ia sedang asik duduk sambil menghisap sebatang rokok. Tapi di waktu bersamaan, tiba-tiba datang wanita gokil yang hendak mengambil beberapa makanan kadaluarsa dari toko. 44です。ミクシーやってます？大っ嫌いなんですよね。もうバカだからあいつら。私んだからね。じゃあね。Keesokan harinya, Ichiko kembali memulai hari dengan bekerja. Akan tetapi, betapa terkejut dan tak percayanya dia ketika salah satu member sasaran tinju datang guna membeli beberapa ikat buah pisang. Di situ ia merasa sangat canggung saat pertama kali bertatapan langsung dengannya. Oh iya, member laki itu bernama Yuji. Setelah membayar, anehnya Yuji tak mengambil pisang yang tadi ia beli dan langsung pergi meninggalkan lokasi. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Melihat pisang Yuji yang tertinggal di kasir tadi, sepulang kerja ia lalu berencana untuk membawakan pisang tersebut secara langsung ke sasaran tinju tempat Yuji sering berlatih. Dan benar saja, karena ketika Ichiko baru tiba, mereka berdua pun bertemu di sana. Merasakan ada yang aneh dengan tingkah laku Ichiko, yang dimana ia merasa bahwa Ichiko ini menyukai dirinya. Yuji kemudian coba membuka pintu pembicaraan tentang hal tersebut. これ忘れ物。あそこの店で働いてんのか。この間から。ちょ待て。Di malam itu juga, mereka berdua sepakat untuk jalan bersama besok paginya ke kebun binatang. Hal tersebut memang sengaja dilakukan oleh dua orang yang baru kenal ini, guna menjalin kedekatan agar bisa lebih dekat lagi, ya guys ya. Akan tetapi, setibanya di lokasi, suasana di antara mereka berdua begitu kaku. Layaknya air yang telah lama disimpan dalam freezer, pasti akan membeku dan sangatlah kaku. Stand で働いてるんですか？ Saat jam istirahat kerja, Ichiko menyempatkan diri ke belakang, guna menghisap sebatang rokok seperti biasa. Di waktu yang sama, si wanita gokil datang kembali untuk mengambil beberapa makanan kadaluarsa. Tapi si manajer tak mengizinkan wanita itu sembarangan mengambil makanan. Ia juga sempat menegur Ichiko akibat merokok di dekatnya. Tak lama wanita gokil itu kembali. Ichiko tetap memberi dia makanan, walau telah ditegur sebelumnya oleh si manajer. ダメだよ。何やってんだよ。返してね。岡の背景上げてたもん。裏口にたむろすんのやめて。変なの集まってきて。Hari demi hari berganti, Ichiko masih terus bekerja sebagai seorang pelayan sekaligus kasir di Tosorba. Senior dia di sana tak henti-hentinya dalam melancarkan serangan PDKT. Tapi ia tetap berfokus kerja, dan tak mempedulikan itu sama sekali. Beberapa saat kemudian, seperti biasa Yuji datang untuk membeli pisang. Akan tetapi, ketika hendak membayar, ia tak memiliki uang, malah memberi Ichiko tiket pertandingan tinjunya nanti. 次来た時払えいいだろう。金忘れた。お、ボクシング。あ、いいじゃないですか。 Penasaran dengan hasil pertandingan dari Yuji, malamnya ia pun menyempatkan diri untuk hadir menonton. Oh iya, ditemani oleh senior dia yang sangat cerewet itu.
Saat pertandingan berlangsung, si senior terus saja mengatakan bahwa Yuji ini lemah. Dan benar saja, karena di akhir Yuji memang kalah, ya guys ya. Habis itu, mereka bertiga makan bersama di salah satu warung makan yang berada di tengah kota. Beberapa hari selanjutnya, Ichiko datang ke Sasana Tinju untuk mencari keberadaan Yuji. Tapi kata pelatih di sana, Yuji terlalu lama berhenti. Mulai merasa tertarik akan bela diri tersebut, akibat sering diperlakukan tak senonoh oleh seniornya, ia lalu memutuskan untuk datang kembali ke Sasana dan mendaftarkan diri, guna memulai latihan perdana saat itu juga. Lihatlah betapa seriusnya dia ketika sedang berlatih tinju. 3日くらいは5、6キロはすぐに落ちるよ。そうそう。で、右手は顎の横、顔の前。で、やられるの右手。で、足肩幅に開く。 Sepulang kerja, di jalan ia tanpa sengaja melihat Yuji yang terbaring lesu di tumpukan sampah dekat situ. Kasihan melihat keadaan Yuji sekarang ini, ia pun dengan murah hati lalu membantu dan membawanya pulang ke rumah dia. Sebelum berangkat berlatih tinju, Ichiko bahkan masih sempat membuat makanan terlebih dahulu buat Yuji, yang sekarang ini tinggal serumah dengannya. Sekarang ini cuaca di Jepang sedang buruk-buruknya. Akibat hal tersebut, Ichiko mulai merasa badannya kurang nyaman. Ditambah ia juga terkena flu berat hingga mengganggu beberapa aktivitas sehari-hari. Tak terkecuali kerja plus latihan tinju dia selama ini. Alhasil, saat baru tiba di rumah, tubuhnya seketika drop kemudian jatuh pingsan. Beruntung di sana ada Yuji yang membantu dan merawat dirinya. Singkat cerita, setelah merasa kemampuannya kini sudah meningkat pesat, dengan penuh percaya diri, Ichiko lalu meminta ke pelatih untuk latih tanding. Mendengar permintaan itu secara langsung dari mulutnya, si pelatih pun berkata bahwa tak mudah untuk bisa mencari lawan, dan terkena pukulan itu sakit loh, ya guys ya. Mendapat jawaban tersebut, malah membuat semangat Ichiko makin membara. 痛いんだよ、殴られると。32です。そんなにか。 Hari-hari Ichiko sekarang ini dilalui dengan berfokus lebih pada latihan tinjunya, dengan harapan bisa meningkatkan kemampuan dia menuju event nanti. Lihatlah betapa tekun dan semangatnya dia dalam menjalani dan melalui setiap sesi latihan yang diberi oleh si pelatih di sana. Bahkan di tempat ia bekerja pun, Ichiko masih menyempatkan diri walau hanya sejenak untuk melakukan gerakan tinju. Beberapa hari kemudian, sang ayah mendatangi kediamannya guna memberi kabar tentang sang ibu yang jatuh terpeleset karena minyak di lantai. Akibatnya, membuat tubuh sang ibu yang memang sudah cukup tua menjadi sakit-sakitan melulu. Di situ sang ayah juga memuji dia dengan perubahan pola hidup yang sangat baik. Setelah mendengarkan semua cerita itu, ia pun memutuskan pulang guna membantu keluarganya. いやまあお前ちょっと簡単なが滑んだろ油で母さん昆布はいこれ乗せて。
Setelah berhasil melalui beberapa tahap awal, sebelum akhirnya melangkah lebih jauh lagi dalam turnamen tinju yang lebih gede, kini Ichiko akan menghadapi juara bertahan di kelasnya. Di situ para keluarga hadir langsung ke lokasi pertandingan. Ada sang ayah dan ibu. Terakhir Fumiko beserta keponakannya, yaitu Taro. Oh iya, tak lupa pula Yuji, yang ternyata hadir juga di tengah-tengah para penonton. お前の番だぞ。あんな顔でさ。よし、ここは。いつも通りね、集中集中。大丈夫。Dikarenakan lawan dia yang berstatus sebagai juara bertahan di kelas tersebut, memang sangat terlihat perbedaan di antara kedua petinju ini. Lihat betapa setengah matinya Ichiko dalam menahan setiap gempuran yang dilontarkan ke wajah dan tubuh, ya guys ya. Sebenarnya ada satu momen ia nyaris saja membalikan keadaan. Namun akibat lawan dia yang begitu OP, semua pun sirna seketika dalam sekejap mata. Tapi walau demikian, para penonton di sana tetap memberi aplaus atas semangat yang dimiliki Ichiko. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul 100 Yen Love. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.